Ya, sudah jumpa 1 Raja-Raja bab 6. Ya, oke. Jadi ikut saya baca ya dari ayat yang kedua. Tajuknya apa? Tajuknya Salomo mendirikan bait suci. Oke, dari ayat kedua, rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat badainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilih ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah itu selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kata amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Oke. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan pimpin Raja Salomo untuk buat rumahnya. Salomo buat seperti apa yang Tuhan mau. Kata amin. Dan rumah yang dibuat oleh Salomo ini bukan sembarangan, karena dia buat untuk Tuhan. Jadi kalau Anda lihat ayat yang keempat itu ya, ayat keempat itu contoh, kita ambil ayat keempat. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Apa rapat bidainya? Ada kita bahasa Malaysia sini. Ayat keempat apa dia kata? Tembok rumah Tuhan mempunyai beberapa buah tingkap yang ukuran sebelah luarnya lebih kecil daripada ukuran sebelah dalam. Itu yang keempat. Oke. Ya. Jadi saya baca dalam bahasa Inggris, dia kata near top of the wall. Maksudnya tingkapnya itu tinggi sampai dinding atas. Oke, dapat paham? So kenapa construction dia seperti itu? Karena ini akan membuat cahaya masuk ke rumah Tuhan. Kata amin. Jadi Tuhan mau rumahnya ada terang. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. So you see, if this thing we apply dalam hidup kita ini seperti rumah Tuhan. Sebab dulu Tuhan kata dia berkata di tempelnya, di rumahnya. Sekarang karena Roh Kudus telah tercurah, maka tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Oke? If you see this thing, waktu saya berdoa dan Tuhan kata, dia suruh Salomo buat rumahnya, tingkapnya tinggi supaya cahaya boleh masuk. So now rumah itu ada di dalam kita.
tapi tidak ramai yang buka tingkapnya. So in this life, kita sibuk buat kerja kita sibuk buat apa yang kita rasa penting. Tetapi bila kita tidak rasa Tuhan penting, kita tidak buka tingkap-tingkap yang masih tertutup itu. Sebab itu bila kita berdoa, sama ada dapat rasa tidak? Bila kita berdoa, kita bukan baca doa, bukan. Bila kita berdoa, kita bercakap dengan Tuhan, kita dapat rasa. Bila jendela-jendela itu sudah dibuka, kita dapat rasa terang atau apinya di dalam kita. Kata amin. Karena terang itulah yang akan memimpin kehidupan rohani kita. Kata amin. Terang itulah yang boleh membuatkan rohmu melihat apa di hadapanmu. Ada orang kata, macam mana saya mau tahu apa yang Tuhan pikirkan? Macam mana saya lihat begini, tapi apa yang Tuhan lihat sebenarnya? So what you need is you need the light, supaya terang itu dapat reveal pekerjaan Tuhan di dalam engkau. Kata amin. Amin. Kadang-kadang pernah tak Anda bertanya kehidupan ini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, apa harus terjadi? Betul tidak? Pernah tidak? Ya, jadi Tuhan kata, you come to Him in prayer, lebih dalam melalui firman-Nya, kenali Dia dengan lebih dalam. Bukalah kehidupan rohani, jendela-jendelamu itu. Bila terang sudah ada, rohmu akan melihat, rohmu akan tahu perancangan Tuhan, dan kau akan dipimpin untuk melakukan kehendak Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Dan terang itu ada di dalam setiap kita saat ini. Even waktu kita dengar khotbah ataupun waktu kita praise and worship, pernahkah kamu dengar kesaksian dengan khotbah orang itu sembuh? Bila dia worship, orang itu sembuh. Kenapa? Karena jendelanya yang sudah lama tertutup itu terbuka. So, waktu kita berfellowship seperti ini, jendela di dalam kita itu sudah terbuka. Jadi dia sudah buka ruang untuk terang ada di dalam kita. So, bila kita ada terang di dalam kita sebenarnya lebih bijaksana untuk melakukan tanggung jawab kita di rumah, di tempat kerja, di mana-mana. Baik dalam kehidupan, bisnismu, apa yang kau lakukan, semuanya akan disertai oleh kebijaksanaan Tuhan. Kata amin. Ya, praise the Lord. Dan Anda lihat, kalau seseorang itu didatangi oleh gelap, apa yang jadi adalah apa yang datang dari gelap, seperti beban, stres dan sebagainya akan coba menghantui dia. Dan kalau Anda bertanya kepada hamba Tuhan ataupun orang-orang yang mengenal Tuhan, pasti jawabannya akan kata, baik kau berdoa. Sebab apa? Ini bukan perkara mainan, tapi ini memerlukan komitmen. Kalau engkau tahu engkau perlu berdoa, engkau tak berdoa juga, nothing works. Tapi bila engkau alami kehidupan yang kau rasa ada berat, kegelapan sudah mulai menghantui kamu, pikiran kamu sudah mulai negatif, you start to pray. Sebab apa? Sebab jendela-jendelamu sudah mulai ditutup. Pastikan Anda berdoa semula, buka pintu itu, jendela itu semua, biar cahaya itu masuk. Karena cahaya itu datang dari surga. Oke? Dunia dianggap dalam Alkitab, dunia adalah gelap, betul tidak? Karena banyak roh jahat di dunia. Tapi di surga adalah terang. Oke? Jadi di mana Tuhan berada, itu lebih besar daripada dunia ini. Karena Tuhan lebih besar dari dunia ini. Kata amin? Ya. Jadi terang Tuhan dengan dunia mana lebih besar? Terang Tuhan. Jadi ijaz dan terang itu sangat terang, tapi dunia ini blok terang itu. You need to open jendela itu supaya terang yang menerangi seluruh planet datang kepadamu, yang datang dari Tuhan yang besar dari segala sesuatu datang kepadamu, mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Itulah firman Tuhan kata, roh yang ada di dalam kamu telah mengalahkan segala roh yang ada di dunia. Dan terang itu sangat terang, sehingga dalam Injil Yohanes berkata, bila terang tidak dapat bercampur dengan gelap. Amin. Bila terang datang, gelap akan jadi terang. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, dan dia juga kata dalam Injil Yohanes, bila gelap pergi bersama terang, rahasia
gelap itu akan terbuka. Pernah baca? Ya, jadi oleh itu saudara, kalau kau hidup di dalam terang, kau hidup dalam terang, teruskan di dalam terang itu. Karena banyak rahasia-rahasia iblis yang coba menjatuhkan engkau, coba menjeratkan engkau, akan di-reveal oleh Tuhan sendiri kepadamu. Amin. Amin. Nah, kita tak dapat mengawal apa rancangan roh-roh jahat di udara. Kita tak dapat kawal. Tapi bila kita hidup dalam Tuhan, mereka tak dapat lakukan apa-apa karena ada terang di dalam kita. Haleluya. Ini jaminan. Ini jaminan. Bila terang Tuhan ada di dalam kita, kita hidup dalam terang. Kita tak perlu lawan untuk kegelapan, sebab gelap itu sudah kalah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi di saat kita hidup di dalam terang, ya, terang itu akan pimpin kita. Dan Anda lihat ya, kalau Anda lihat, kalau jendela mau buka, kau akan seperti masuk ke dalam rumah yang tak bertingkap, ianya seperti masuk ke dalam gua, betul tidak? Pernah imagine kalau masuk dalam gua? Nah, atau mungkin ada yang pernah masuk gua, ya? Bila sudah berada di dalam gua, kalau orang tersesat di dalam gua gelap, apa yang dia akan cari? Terang kan? Dia akan cari kalau ada lubang-lubang cahaya yang masuk, sebab tak dapat lihat apa-apa. Hanya yang terang itulah dia akan pergi ke yang terang itu. Sebab you don't have any choice. Kau tak dapat buat apa-apa dalam gelap. So, dalam kehidupan kita ini yang Roh Kudus reveal kepada saya. Kalau kita tahu dunia ini gelap dan kita tidak cari Tuhan, kita tidak cari terang, kita seperti orang yang tinggal di dalam gua yang dalam gelap, tak nampak apa-apa, tapi tidak mau cari cahaya. Dia buat apa saja dia suka di dalam gua itu, tanpa lihat apa-apa. So dia tidak tahu apa masa depannya, dia tak tahu apa yang dia buat itu baik atau tidak, dia tak tahu apa di luar, dia tidak tahu apa yang di dalam, semua tak tahu. So engkau seperti roh yang sudah buta. Paham kata amin? Ya, apa mengerti ya? Oke, jadi that's why dalam hidup ini, apabila kita tidak memiliki kehidupan yang berdoa, kehidupan yang mencari Tuhan, terang itu tidak dapat datang kepadamu dan kau tidak lihat kebaikan. Kau akan sering melakukan perkara yang sama, dosa yang sama, berulang-ulang, dan you don't know where to go next. Oke, akhirnya kamu akan give up. Oke, that's why ramai orang dia mudah putus asa bila dia mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak lihat masa depan dan dia tidak ada goal ataupun ambition ataupun goal untuk to go more di hadapan Tuhan. Ya, jadi bila dia datang untuk kesembuhan, dia cari kesembuhan. Kalau dia sudah sembuh, dia tak tahu mau apa lagi. Cuma dia sudah dapat apa yang dia mau. Oke, tanpa melihat masa depan. Jadi kita di sini, kita ada impian, kita ada masa depan untuk hidup bersama Dia di negeri Yerusalem itu. So that's why kita tidak give up. Selagi kita hidup untuk Dia. Kata amin. Dan apa yang kita lihat sekarang, kalau hidup kita diberkati, kita kena tahu hari ini diberkati, belum tentu esok. Oleh itu kita kena prepare diri kita mulai sekarang supaya esok jadi lebih baik daripada hari ini. If you're not doing anything today, we cannot expect tomorrow will be better. Haleluya, puji Tuhan. Jadi in spirit, once we live in spirit, we live in the light. We live in the light. Jadi, even though bila kamu berdoa menutup mata, you see something special that God give you. Kata amin. Praise the Lord. Bila kita rasa beban apa semua, bila Anda berdoa, percayalah, di saat Anda tutup matamu,
in spirit, bila jendela sudah buka, terang sudah dapat, kau akan merasa nikmat yang datang dari Tuhan, bukan stres. Kata amin. Praise the Lord. Dan terang itu akan pimpin engkau. Kalau kau tak berdoa, terang itu tak ada, dan kau tidak dapat dipimpin. Amin. Puji Tuhan. Ingat kisah umat Israel dulu dari Mesir. Oke, dari Mesir. Mereka mau keluar dari Mesir dipimpin oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Waktu malam tiang api, supaya apa? Mereka dapat lihat cahaya itu. Oke, waktu siang ada tiang awan, angin yang berputar. Mereka ikut saja. They follow, mereka ikut. Paham kata amin? Amin? Ya. So now, Tuhan masih sama mau pimpin kita. Tapi bagaimana kita dapat melihat jalan yang Tuhan sediakan bagi kita? Bagaimana kita mau lihat masa depan kita kalau you not start your life with prayer? Okay? Prayerless is powerless. Betul? Ya. So even kau harus belajar merasa satu nikmat bila diberi peluang untuk berdoa. Oke? Kita diberi peluang selagi hidup untuk berdoa. Di saat kita duduk, di saat kita rehat, di saat kita bercakap dengan Tuhan, it is very powerful. Amin. Amin. Dan bila kita jalan pun kita dalam roh kita tahu Tuhan dengan kita ucap syukur dengan Tuhan. Tuhan, Engkau hebat hari ini, Kau luar biasa, aku puji Kau, aku sembah Kau ya Tuhan. Aku berjalan walaupun di mana aku berada saat ini, di supermarket kah dimanapun, tapi Kau ada dengan saya. I'm so happy Lord. So you receive power from heaven to activate your spirit. Amin. Praise the Lord. Sehingga kan kalau orang makan, sepatutnya ada bagian kalau kamu mau makan sudah habis pun kamu kata tak apa, Tuhan ada. Amin. Praise the Lord. Pernah rasa seperti itu? Ya. Kalau orang share, kita punya tanda share apa? Ada Tuhan. Nah, if you can feel like it, because the light is in you. Tapi kalau terang itu tak ada dalam kamu akan balas dendam. Besok kamu sengaja bawa makanan tak bagi dia. Ya, oke. Jadi, so di dalam Tuhan, terang itu sudah ada. Saya baca Matius 4:16 ya. Sebagai rujukan kita Matius 4 ayat 16. Anda dengar saja, saya baca. Oke, Matius 4:16 kata begini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kata amin. Yang dalam gelap adalah dalam maut, menuju ke alam maut. Yang dalam gelap itu, haleluya, praise the Lord. So I encourage you to join kelas Alkitab Sabtu ini, sebab kita akan masuk rahasia alam roh, bukan yang seperti dulu basic. Sekarang Roh Kudus suruh kita pergi lebih dalam. Oke, rahasia alam roh itu saya akan selipkan tentang dunia orang mati. Oke, ada many things yang kita akan belajar in spiritual this Saturday. Saya harap Anda join kelas Alkitab itu untuk dengar supaya Anda paham kenapa dan apa yang terjadi sewaktu proses-proses di alam roh dulu lah ya. Oke, jadi itu cuma intro. I encourage you to join. Dan hari Sabtu ini ada kelas Alkitab itu. Kalau jauh boleh online, kalau yang dekat sini, Anda yang dekat sini, kita boleh ada di kelas ini. Sebab saya mungkin ada melukis sedikit atau menulis sedikit. Jadi kalau Anda online mungkin ada rasa mungkin kalau para datang mungkin kena pinjam mata kawan lah. Oke, alright. Tapi anyway, I really encourage you to join. Oke. Berapa level dunia orang mati dan sebagainya kita akan belajar itu semua, dan di mana malaikat-malaikat dipenjarakan, di mana kita juga akan bicarakan pada waktu deep in spirit. Jadi oleh itu siapkan hatimu. Dan sekarang kita kembali ke ayat ini.
Matius 4 ayat 16. Jadi Matius 4 ayat 16 ini mengatakan apa? 4 ayat 16 ini mengatakan bahwa apa yang gelap pasti menuju kepada maut. Apabila terang itu ada, maut tak ada karena terang sudah ada. Betul tidak? Kata amin. So, apa yang paling kita tidak mau dalam hidup ini? Pastinya maut. Betul tidak? Sebab maut bagi orang Kristen adalah berakhir di neraka. Tidak ada orang Kristen yang mau bila sampai di hadapan Tuhan dia akan bergelut dengan malaikat-malaikat yang jahat itu, bawa dia ke neraka karena Tuhan tidak terima dia. Tidak ada orang Kristen yang mau seperti itu. Tetapi waktu hidupnya, itulah peluang, satu-satunya peluang untuk melakukan kebaikan, ikut Tuhan, terima terang, dan pada waktu itu malaikat Tuhan bawa dia ke surga. Kata amin. Praise the Lord. Dan kita mau malaikat Tuhan bawa kita ke surga. Amin. Amin. Ya, oke. Jadi puji Tuhan. Praise the Lord. So, bila yang mati saat ini akan pergi ke dunia orang mati, yang satu namanya tempat, belum lagi di Yerusalem, apa nama Tuhan itu dan sebagainya. Nanti kita akan explain lebih detail. Oke? So, seterusnya kita pergi di sini lagi ya. Kita lihat waktu umat Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api supaya mereka ikut jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Kata amin. Begitu juga dengan bila terang datang kepada kita, mata rohanimu akan mulai melihat. Sebab banyak orang bertanya, macam mana kita mau melihat dalam roh? Macam mana kita mau melihat dalam roh? Oke? Banyak soalan seperti itu selalu datang kepada saya. Pastor, macam mana kita mau melihat di dalam roh? Macam mana kita mau melihat di dalam roh? I tell you, banyak orang terlalu limit dia punya penglihatan yang spiritual dengan pengetahuan yang cetek. Bagi mereka kalau alam roh, melihat malaikat, lihat itu ini, lihat roh-roh jahat, lihat yang gelap, lihat datang kepadamu. Oke? Tapi actually kalau Anda mau tahu, Anda pikir kalau mata rohanimu dibuka oleh Tuhan karena ada tujuannya, betul tidak? Kalau Anda asing lihat roh-roh jahat di udara, apa tujuannya? Okay? And you don't know what to do. Oleh itu, all the prophets in the Bible, what they see? They see God's plan. Alhamdulillah. Jadi, kalau mata rohanimu dibuka karena Anda mendalami firman Tuhan dan berdoa, jadi Anda tahu isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau jadi macam mana? Jadi engkau turutlah kehendaknya. Kata amin. Itu maksudnya mata rohanimu sudah dibuka. Paham tidak? Kalau kau tahu benda itu benar dan ini dosa, macam mana kau boleh tahu ini benar, ini dosa? Mungkin bagi kau rasa senang saja kan kita orang Kristen, buat salah memang dosa, betul tidak? Kenapa ramai orang tak jadi Kristen? Bolehkah mereka lihat? Kalau mereka tak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tak akan lihat. Paham tidak? Ya. Jadi dalam Alkitab kata orang yang ada Roh Kudus di dalam dia sahaja adalah anak Tuhan karena Roh Kudus beri dia kekuatan untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul tidak? Karena ada terang di dalam dia, maka ini adalah anak Tuhan. Paham? Orang boleh argue dengan kamu. Dia kata kamu tak dipimpin Roh Kudus dan sebagainya. Kamu tanya dia, beranikah kamu sebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat sekarang? Dia tak berani, tak dapat. Sebab apa? Roh Kudus tak ada dalam dia. Paham tidak? Saya tidak ajar kamu berdebat. Saya pun tidak mau berdebat. Saya tidak minat berdebat. Sebab saya lebih suka berdiam biar Tuhan bekerja. Kemahiran berdebat saya tidak, karena
Yesus pun tidak banyak berdebat dengan orang. Lepas dia cakap, dia pergi. Dia pergi. Kalau Anda ada mungkin bakat berdebat, itu untuk pulang. Tapi saya tidak. Sebab kalau saya takut kalau saya berdebat nanti kata-kata saya ini banyak, kata-kata itu boleh juga tersilam. Oke? Jadi katakan apa yang kamu ingat dari Alkitab saja sudah. Nah, begitulah. Dan jangan ubah pendirian. Haleluya. Nah, jadi nanti di kelas kitab 1 ini juga kamu akan belajar apa perkara-perkara yang etek hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan, ya akan etek kamu. Jadi bagaimana kamu akan mengatasinya? Nah, kita akan ambil dari satu kehidupan salah seorang prophet di Alkitab ini diperjelaskan spiritual. Oke? Ini karena Roh Kudus mau, karena Tuhan kata kita sudah boleh move deeper in spirit. Saya tahu sebelum ini kita pernah waktu PKP dulu ada khotbah tentang rahasia alam roh kan. Tapi this time Tuhan mau deeper sebab dia lihat kita sudah mulai di-prepare untuk arah itu. Oke? Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bila ada terang dalam hidupmu, kau seorang berdoa, kau minat firman Tuhan, kau akan lihat di hadapanmu itu rancangan Tuhan. Maksudnya mata rohanimu sudah dibuka. Kata amin. Nah, kau tahu benda itu salah, sebab apa? Mata rohanimu sudah dibuka. Paham tidak? Nah, kalau orang belum buka mata rohaninya, itulah sebabnya kalau waktu gawai dia masih sembelih ayam buat ritual, dia tak nampak. Mata rohani tak nampak. Tapi you already have Holy Spirit in you. Terang ada dalam kamu. Kamu lihat itu. Kamu tahu itu bukan cara Tuhan. Itu sembah-sembah roh nenek moyang, bukan cara kita. So what you do? You don't involve. Kata amin. Nah, kalau ada orang bertanya kenapa, kamu cek bersaksi saja. Ini apa yang saya tahu. Saya begini sebagai orang Kristen. Kalau kamu mau, ikut saya. Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi kita bukan jenis yang cari gaduh, tapi kita jenis yang bawa keselamatan. Kalau kau mau, come and see. Alright? Ya. Haleluya, puji Tuhan. So, setiap orang yang tidak lihat terang itu, dia pastinya menuju ke alam maut. Oke? Jadi, perkara yang kedua yang Tuhan mau begitu di sini adalah Anda harus hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biasanya every kelompok ada hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam ministry itu to encourage you to be anointed. Ini saya tak dapat kata tidak, sebab Tuhan memang dari mulai pelayanan dulu Tuhan kata dalam ministry ini akan ada hamba Tuhan, to be pastor, address, dan para pemimpin yang lain yang Tuhan akan anoint supaya apabila ada orang datang, when you speak to them, the light come to their heart. Banget, dan mereka akan lihat kebenaran. Dan visi ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada saya melalui kisah Nabi Elisha. Waktu muridnya itu lihat askar banyak kepong, muridnya itu sudah ketakutan, banyaknya orang kepong kita. Elisha kata, mari. Dia buka matamu, dia doakan, dan orang itu melihat banyak askar Tuhan sudah standby. Jadi Elisha cuma beritahu, butakan mereka, semua mereka buta. Jadi Elisha satu orang saja, seluruh askar itu buta, kalah dengan kuasa Tuhan. Kata amin. So muridnya tadi juga melihat perkara itu. So the thing, kalau saya sebagai leader di tempat ini, the thing that I see in spirit, God will transfer to you so that you can see also bagaimana kuasa Tuhan bekerja, dan akan transfer dari kamu kepada yang lain. Amin. So this ministry carry special anointing untuk kita di luar sana buka mata rohani yang lain. Kata amin. Dan orang akan mau terima Tuhan, orang mau dibaptis, orang mau ikut Tuhan, dan orang mau bertobat, orang mau datang ke gereja berdoa. Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi ini kelebihan bila terang ada.
So, terang juga bila ada di dalam kita akan menguasai pemikiran kita. Kata amin. Kata amin. Ya. Percaya tidak? Ada perkara yang kamu pikirkan rumit, tapi bila kamu berdoa di dalam Tuhan dan kamu biarkan Tuhan bekerja dan biar Tuhan tunjuk sesuatu. Cara Tuhan mengajar kita berpikir itu berbeza. Berbeza sekali. Tapi cuma ada Anda mau terima atau tidak. Itu saja. Ya. Contoh, ada seorang gadis berkenalan dengan lelaki yang bangsanya. Contoh, kalau dia kawin dengan orang itu yang tidak mengenal, dia akan convert. Jadi dia pergi bertanya. Dia kata, bolehkah saya teruskan hubungan ini? Tapi orang itu bakal, orang yang dia mau kawin itu sporting lah. Dia minta pisah kalau saya ke gereja. I tell you, banyak orang seperti itu. Sebab buat apa mereka kisah? Yang penting kawin, nama IC sudah tukar. Betul tidak? Dan bila mereka ukut, itulah kau kena bertuduh dan sebagainya. Nah, banyak saya lihat dulu yang aktif di gereja, sangat kita lihat dedicate their heart to God. Tapi karena bila mengenal lelaki, akhirnya mereka memilih untuk convert. Oke, I don't know what happened to them. Apakah mereka masih diam-diam percaya Yesus atau tidak, kita tahu. Oke, tapi most of them saya lihat mau selamatkan keluarganya lebih daripada selamatkan nyawanya. Oke, so ada seorang ini datang, dia tanya macam mana, bolehkah? Jadi kita suruh dia, kalau kau tak percaya, kau berdoa, tanya Tuhan. Tak payah, tunggu lama. Kau tutup matamu 1 menit, lepas itu kau jawab saya. Apakah Tuhan benarkan kau berkawin dengan orang yang bangsa yang akan membuat engkau murka? Jawabannya apa? Dia sendiri jawab tidak. Tapi intinya apa dia buat? Dia pergi kawin dengan lagi. Oke? So you see, Tuhan sebenarnya mudah saja. Kalau kita berdoa, Tuhan boleh buat kita berpikir dengan cara dia, betul tidak? Cuma kau terima atau tidak? Kalau kita terima, karena hatimu mau jauh dari dia. Haleluya, begitulah. Hal tidak. So, jangan kita buat keputusan berlandaskan emosi, keinginan. Kenapa? Karena alasan satu saja. Tak sanggup kalau lelaki itu diambil oleh perempuan lain. Kau terlalu pandang lelaki itu hebat sampai hebat dari dirimu. Sepatutnya lelaki itu yang akan pandang rugi kalau dia tak ambil kau, sebab kau akan diambil lelaki lain. Paham tidak? Mau tak kamu masuk dalam salah satu gambar tadi? Gambar neraka tadi? Banyak di maknanya. I don't want. Sebab sekarang saya dapat rasa, bila saya jalan dengan Tuhan, kuasanya memang ada. Tuhan kita memang benar. Memang benar Tuhan kita. Jadi, kalau orang itu mati, tubuhnya tinggal di dunia ini, rohnya naik ke surga, betul ya? Tak ada Roh Kudus, macam mana mau masuk surga? Semua tipu. Dan orang kata macam mana mau ada Roh Kudus? Iyalah, karena mereka tak tahu apa itu Roh Kudus. Bila kita jelas tak mau terima pula, that's the problem. Tapi bila kita sudah terima Roh Kudus, praise the Lord, kata amin. Ya, kita sudah jalan selamat, biarlah apa jadi, jadilah. Amin. Amin. Percayalah. Apa yang kamu mau tak semestinya baik untukmu. Apa yang Tuhan mau pasti baik untukmu. Pernah saya cerita seorang lelaki yang waktu sekolah rendah dia mau betul dengan seorang perempuan itu, sehingga dia mau kawin dengan gadis itu, syukur-syukur mau kawin dengan gadis itu, sampai dia terpikir bila dia sudah dewasa lah, habis SPM dia mau kawin dengan perempuan itu, sampai dia terpikir dia mau jumpa atau kampung apa semua mau kawin dengan perempuan, tapi perempuan itu sudah ada lelaki lain. Dia pergi kerja jauh sekejap saja datang balik, kampung love ceritanya. Perempuan itu sudah ada lelaki lain. Kecewa berhabis.
hadirin, bila datang satu majelis, terjumpalah dia dengan perempuan itu, dengan suaminya, dengan saudara-saudara terdekat dia. Akhirnya dia kenal dengan bapak perempuan itu. Bapak perempuan itu cakap dengan bapak dia. Dia tengok bapak perempuan itu, bapak dia apa? Dia kata, apa hal ini? Dia kata, kita ini seperti adik-beradik ini. First cousin. Kalau dia lagi first cousin kan apa jadi? Kawin dengan anak apa? Ini buat apa? Kan kata orang sudah kata tidak bagus. Pergilah kau kerja jauh supaya dia kawin, biar kau mengeluh di sana. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang terbaik, betul tidak? Dia yang berhabis nangis sampai berbulan-bulan perempuan itu kawin lain. Sumpah sana aku keluar dari mulut dia. Entah-entah atau perasaan minta agar suaminya mati supaya ganti dia. Tapi lihat, bila Tuhan tunjuk sesuatu baru kita, oh patutlah. Bila jumpa kita baru tahu sebut nasi. Bila dia sudah tahu kebenaran, barulah hidupnya oke, sudah. Baru hidup dia happy, sudah. Barulah dia kembali handsome. Jadi oleh itu saudara, kau tak dapat hargai dirimu, kau tak dapat rasa dirimu handsome, cantik selagi kau tak kenal kebenaran. Kau akan tahu harga dirimu. Tak berbaloi, kau buang masa depanmu hanya karena seorang yang kau rasa kau cinta. Kau tak boleh cinta orang lebih dari Yesus. Kata amin. Praise the Lord. Kalau kau tak percaya, especially yang muda-muda, kau tanyalah orang yang sudah berumur. Cinta macam mana pun dia akan tanya kau. Jangan buta karena cinta dunia, saudara. Ya, sebab kita ini kalau sudah berkawin, kita akan diajar cinta yang benar. Orang yang kamu lihat cantik itu atau kawin dengan dia sekarang, bila kamu bangun tidur periuk, lihat muka dia, kalau dia belum mandi, semua kamu akan lihat. Dan Tuhan akan ajar kau terima seadanya. You cannot say anything sudah. Begitulah kisah cinta. Alright. Jadi cinta pada mulanya waktu muda-muda itulah terlalu pilih yang handsome, terlalu pilih yang ini, terlalu pilih yang ini, sebab more on dipengaruhi oleh emosional dan seksual. Tapi cinta bila sudah berkawin, kamu tahu cinta itu, cinta itu baru cinta benar. Cinta yang rasa inilah orang yang harus saya jaga sampai saya mati. Sampai di gereja, ingat di gereja kan kita kawin dulu ya. Tuhan beritahu. Sampai saya masih ingat kata Pak Dwi itu begitu saya. Oke, kata, sanggup kau terima dia, hanya kematian yang dapat memisahkan. Waktu itu saya dengar, sanggup. Dan saya tengok istri saya, sambil saya tengok sampai itu saya kata, cepat kata sanggup. Sanggup, dia kata. Jadi puji Tuhan, bila sudah berkawin maka rupanya tidak seindah. Jadi bila kita ingat kembali kan, kadang-kadang ada perselisihan, ingat balik. Sanggupkah? Sanggup. Kamu sudah berjanji. Oke. Praise the Lord. Apa mahal? Kita sanggup saja. Jadi begitulah ceritanya. Bila kita lihat ya, 1 Raja-Raja 6 tadi ayat ke-7. Lihat 1 Raja-Raja 6 ayat ke-7. Saya baca ya supaya cepat. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau pengkas besi pun selama pembangunan rumah itu. Paham? Itu rumah Tuhan. Maksudnya, saya percaya pada waktu itu rumah Tuhan itu berdekatan dengan tempat penyembahan. Jadi Salomo sangat hormat Tuhan. Dia tak sanggup kalau bunyi pailing, kalau bunyi teng ketong mengganggu. Jadi disiapkan semua tiang dinding semua siap di kilat. Bawa terus pasang siap. Jadi bunyi-bunyinya tak kedengaran bising.
Paham tidak? Tapi I believe jangan sampai ada bunyi langsung lah. Memang ada bunyinya, tapi cuma tidak mengganggu ibadah. Oke? Mungkin ada bunyi tak, itu oke lah. Nah, kalau bunyi cuma musiknya, begitu juga orang tengah worship, worship. Nah itu mungkin Salomo tidak mau, ya? Oke? Tapi benarkah dulu waktu Salomo ada mesin? Ya, nah, jadi kapak apa semua pun boleh buat rumah Tuhan. Kata amin. Ya, jadi puji Tuhan. So kita lihat di sini ya, Salomo membuktikan bahwa dia sangat hormat Tuhan dan rumah Tuhan. Kata amin. Oke, kata amin. Alright. Jadi Anda lihat di sini. Kalau kau tahu bahwa rumah Tuhan ada di dalam kita, when you see someone yang mengenal Tuhan, kau harus hormat karena dia orang yang mengenal, karena dia itu rumah Tuhan. Paham kata amin? Praise the Lord. Jadi bila Anda jumpa teman sepelayanan, Anda harus menghargai karena Tuhan bagi kita bertemu. Berdoalah satu sama lain. Berdoalah bagi kita semua. Kenapa? Karena kita ini rumah Tuhan. Kalau Solomon diberkati karena menghormati rumah Tuhan, pertama sekali kamu kena hormati tubuhmu ini. Jangan gunakan untuk dosa dan sebagainya. Oke? Jadi begitulah tanda kita menghormati rumah Tuhan. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. Apa mengerti? Ya. So, lihat ya. Kalau Tuhan cipta Adam, dia cipta Hawa, betul tidak? Dia kata dia mau Hawa jadi penolong kepada Adam. Tahu tidak? Jadi Hawa datang dari siapa? Dari Adam, dari tulang rusuk dia. So ada genetik Adam di dalam Hawa. Jadi bila dia berkawin dengan Hawa, anak-anaknya yang lain yang muda dari dia adalah keturunan dia, anak cucunya. Jadi Adam bertanggung jawab ke atas anak cucunya. So that's why bila kita sudah sampai tahap Adam, contoh lelaki, kalau kamu sudah berkawin atau kamu sudah berumah, kamu lihat budak perempuan yang muda-muda ini, kamu harus lihat mereka sebagai anak cucu. Kalau tidak, kau tak bertanggung jawab karena kau akan menggoda dia untuk seksual. That's why banyak bapak-bapak orang, sekitar 5 orang muda-muda ini, kau tidak bertanggung jawab. Paham tidak? Begitu juga kalau ibu-ibu yang sudah berkawin tapi masih mau cari lelaki muda, kau tak bertanggung jawab sebab kau tidak menjalankan tanggung jawabmu sebagai ibu rohani, kata Tuhan. Right? Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melihat sekitarnya seperti mana dia lihat anaknya sendiri. Amin, praise the Lord. Ya, dan seterusnya kita lihat ya. Yeremia 3 ayat 6 ini terakhir. Yeremia 3 ayat 6. Yeremia 3 ayat 6. Oke, saya baca ya. Saya baca. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. 3 ayat 6. Yeremia 3 ayat 6. Betul. Oke. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit dan menjulang dan pergi ke setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Oke. Jadi Anda lihat di sini. If you don't have light, you will see darkness and you will do something in the dark. Paham katanya? Jadi message Tuhan pada hari ini, kita jangan biar light itu berhenti, tapi harus bertambah. Karena Injil Yeremia juga pernah berfirman bahwa
Tuhan, I will restore the health and healing. Health and healing. Apa beda health dengan healing? Health ini sehat kan? Kalau sakit dia sembuh, maksudnya sehat. Tapi dia kata, aku akan berikan kesehatan dan penyembuhan. Maksudnya penyembuhan itu apa? Penyembuhan itu generally sampai kehidupanmu. Kesehatan itu kalau badanmu sakit, kau sehat, itu saja. Tapi penyembuhan, healing yang dimasukkan Tuhan adalah go deep to your spiritual life. Kata amin. Jadi hidupmu akan diubah. Mana yang kau mau? Kau mau sembuh dari fisikal saja atau kau mau sembuh dan hidupmu diubah? Jadi Tuhan kata dia bagi dua. Dia bagi sembuh dan penyembuhan kehidupan, hidup yang baik. Kata amin. Nah, cuma masalahnya kalau kau mau hidup yang baik, you need spiritual healing. Kau perlu berterusan mencari Tuhan. Ini yang manusia banyak tolak. Manusia banyak suka sembuh physically, tetapi tidak mau sembuh spiritually. Betul tidak? Banyak orang mau sembuh, betul tidak? Banyak orang mau berkat kaya, betul tidak? Berapa orang yang mau cari Tuhan? Tidak ramai. Kan, betul tidak? So, Tuhan mau bagi dua-dua, manusia cuma mau satu. Siapa yang lebih baik sekarang? Bolehkah manusia itu kata Tuhan bagi dua, tapi saya ambil satu supaya saya tetap aman? Itu untuk kebodohan. Kalau Tuhan mau bagi dua, kau ambil satu saja, kau sudah tolak dia. Karena Tuhan bagi dua sekaligus, sembuh dan penyembuhan, kesehatan dan penyembuhan, dia bagi dua sekali. Oke? Jadi ianya seperti kalau saya bagi kamu kereta sport, brand Mercedes-Benz, saya bagi kamu, tapi tak ada tayar. Tak mau kan? Atau beli motosikal Ducati, tak ada tayar. Boleh. Jadi sama juga seperti Anda buat rumah. Kita buat rumah untuk betul-betul kan? Anda buat rumah dindingnya, bumbung tak mau. Jadi Anda bawa anak-anakmu, bawa babymu sana, hari panas, hujan. Kau tidak mau cari Tuhan, kau tak dapat bumbung. Kau masih pikir saya boleh buat sendiri, saya tak perlu cari bumbung. Buat, kau tak apa-apa. Selagi kau tak cari Tuhan, kau pasti tambah dinding saja, tak ada bumbung. Paham tidak? Orang yang tak mau cari Tuhan, contoh, dia ada masalah, saya boleh selesaikan sendiri. Orang kata, berdoalah pada Tuhan. Kalau saya berdoa, siapa mau selesai masalah saya? Kerjamu asik selesai masalah. Berapa banyak dinding kamu buat, bumbungnya tak ada. Sebab itu bila kita selesai masalah, kita rasa masih sama, selesai masih berulang lagi, betul tidak? Kenapa hidup saya tak berubah? Kenapa bila saya doa dulu dengan sekarang macam sama, saya power, tak ada kuasa, tidak ada mujizat dalam hidup saya. Sebab kau masih buat dinding, kau tak buat bumbungnya. Tuhan bagi dua, kau ambil satu saja. Jadi orang yang tidak mau mencari Tuhan, tidak mau hari-hari dipenuhi dengan cahaya Tuhan, orang ini tidak buat bumbung rumahnya, dia buat dinding saja. Asik dinding. Bila dia masalah datang, oh mungkin dinding ini mau pasang marble, padahal panas dari atas. Bila hujan datang, oh nanti anak saya demam, oh mungkin mau pasang tingkap di dinding ini, mungkin mau pasang kipas, bumbung pun tak ada. Paham nggak? Begitulah bila kita nasihat orang, cari Tuhan supaya kau dapat tempat berteduh. Tidak, saya boleh buat sendiri. Bapak ke gereja, Bapak pergi bimbel. Dekat pos satu obat belum habis. Kalau sudah supaya gereja lain tadi, sekejap saya sudah balik. Oke? Tapi Anda sendiri tahu, makanan rohani sangat penting. Esok lusa kau perlu firman ini, kau perlu kekuatan. Jangan datang ke gereja, datang seperti orang penyanyi lama dulu, bawa kambing, sapi, sembelih, rebas satu, langsung mulai makan, boleh balik, itu saja. Bila ada masalah, bawa penyembahan lagi. Sekarang Tuhan mau kita datang ke gereja, terima firman hidup dalam kita. Kita pakai apa yang ada dalam kita, ini penting untuk melakukan kehendak. Amin. Praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Jadi oleh itu lihat
Contoh seperti bina rumah, jangan lupa bina bumbungnya. Asik dinding punya dinding, dinding punya dinding, dinding punya dinding, berapa lapis dinding, batu permata, marble, apa semua, cat kuning, merah, hitam, putih, ada bumbung pun kau tetap orang yang sama. Oleh itu, Tuhan kata apa? Pandang ke atas. Amin. Praise the Lord. Pandang ke atas. Sebab banyak perkara yang boleh datang dari atas. Hujan, panas, semua boleh datang dari atas. Praise the Lord. Dan apa jadi kalau atas itu ditutup? Kalau Tuhan kata, apa lah, saya sudah lihat kamu ini expired, jangan tengok ke atas lagi. Maksudnya tak ada terangku. Apa kita boleh buat? Nanti hidup dalam gelap. Matahari tak ada, cahaya tak ada, terang tak ada, hidup dalam gelap. We cannot do anything. Oke? So sekarang ini sewaktu kita hidup, Tuhan kata lihat ke atas, ambillah kesempatan ini, lihat ke atas. Banyak kekurangan yang dapat kita perbaiki. Dan kita lihat ke atas, banyak perkara yang kita boleh improve dalam hidup kita. Berhenti lihat di atas, kalau sih lihat masalahmu di bawah, kau akan give up. Kau akan berakhir di tempat yang tidak sepatutnya. Oke? So hari ini saya really encourage Anda. Tidak kira Anda sakit datang ke tempat ini, Anda sudah sembuh ke apa-apa. Bagi saya, kalau saya di tempat Anda, saya mau terus datang, terus dengar firman. Sebab apa? Rugi kalau tak bertumbuh. Amin? Ya. Orang lain cakap apapun, biarlah dia cakap apapun. Tapi kita tahu, kita perlu datang, kita perlu dengar firman, kita perlu dengar kelasnya. Join saja. Karena hidupmu akan diubah. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan offering. Ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau pimpin kami ke tempat ini untuk dikuatkan, untuk mata rohani kami dibuka di dalam terang. Di saat kami berdoa ini ya Tuhan, dalam tempat ini dipenuhi oleh terang, dan dengan hati yang terbuka, setiap kami dapat membenarkan cahaya itu meresap ke dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Terang itu pasti lebih terang dari sebelumnya di dalam kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberi yang terbaik, karena apa yang kami dapat daripada-Mu pasti mendatangkan berkat yang lebih lagi, karena iman yang semakin kuat di dalam Kau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.